Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Putri Basenda Tarigan. Nah, di video kali ini aku mau buat tentang bahasa Vietnam, yaitu cara membuat kalimat dalam bahasa Vietnam. Untuk teman-teman yang lagi belajar bahasa Vietnam, mungkin video ini bisa membantu kalian mengenai penjelasan singkat untuk membuat kalimat dalam bahasa Vietnam. Langsung aja, check this out! Oke teman-teman, kita mulai dari kalimat yang sederhana ya. Sekarang aku mau bahas tentang ini dan itu. Jadi ini bahasa Vietnamnya adalah day, itu bahasa Vietnamnya adalah do. Dan ini bisa dipakai untuk single atau jamak boleh. Kalau bahasa Inggris kan that, kalau jamaknya dos gitu kan. Kalau bahasa Vietnam dia sama meskipun banyak ataupun sedikit ataupun satu gitu. Nah, selanjutnya day sama do ini dipakai untuk di depan kalimat. Misalnya ini adalah sebuah buku, itu adalah sebuah buku gitu. Đây là một quyển sách. Day itu adalah ini. La itu harus dipakai ya teman-teman. Itu tuh kayak to be di dalam bahasa Vietnam gitu, untuk pelengkapnya gitu. Một itu adalah satu ya kan. Sebuah itu adalah satu, jadi một quyển sách. Sebenarnya buku itu adalah sách. Tapi di dalam bahasa Vietnam itu ada kata yang ditambahkan sebelum kata benda untuk menandakan benda itu gitu. Jadi kalau untuk buku dia ditambahkannya itu adalah quyển gitu. Kebanyakan sih untuk benda yang ditambahkan itu adalah kai. Misalnya Đây là một cái bút chì. Bút chì itu adalah pensil. Kai itu ditambahkan untuk menandakan dia adalah kata benda. Misalnya Đây là một cái bàn. Ban itu adalah meja, jadi ditambahkan kata kai gitu. Contoh lain kita pakai yang do. Do là itu adalah một cái bút chì. Do là một quyển sách. Nah, gitu. Nah, selanjutnya selain kata do dan day ada kata này dan kia. Này itu adalah ini, kia itu adalah itu. Jadi tadi kan day ini pasangannya này ini, do itu pasangannya kia itu. Jadi này sama kia ini dipakainya di belakang kalimat atau di belakang objeknya gitu. Misalnya pensil ini gitu, kita pakainya này, nggak boleh pakai day. Pensil ini berarti bút chì này gitu. Boleh juga pakai kai di depannya, kai bút chì này, atau buku quyển sách này gitu, buku ini gitu. Kita buat kalimat pensil ini adalah milik saya. Cái bút chì này là của tôi. Tôi itu kan saya. Jadi cái bút chì này, pensil ini, là itu adalah. Jadi la itu kita pakainya itu untuk yang kata benda ya teman-teman. Di bahasa Vietnam itu kayak to be, kayak to be yang di bahasa Inggris. Tapi la ini kita pakainya untuk kata benda aja gitu. Misalnya kan yang tadi cái bút chì này là của tôi. Pensil ini adalah milik saya. Của itu adalah kepemilikan, tôi itu adalah saya. Oh iya teman-teman, aku mau bilang sama kalian, kalau di video-video sebelumnya aku kan selalu pakai toy kan. Terus aku baca komentarnya, ada yang bilang pakai M aja supaya lebih sopan. Iya emang aku udah tahu sih pakai M kan. Jadi di dalam bahasa Vietnam itu emang kalau kita ngomong ke orang yang lebih tua itu tuh harus pakai M. M itu adalah kalau menandakan kalau kita itu lebih muda gitu. Tapi aku nggak enak aja gitu, makanya aku selalu pakai toy gitu, karena udah kebiasaan kan. Bahasa Inggris kan selalu pakai I kan, jadi aku selalu pakai toy. Tapi mulai sekarang aku selalu ngebiasain supaya pakai M. Jadi kalau kalian mau buat kalimat, kalau kalian ngomong ke orang yang lebih tua itu tuh harus pakai M. Terus kalau ngomong sama orang yang lebih muda dari kita, kalau misalnya kita perempuan kita bilang ci. Jadi kayak kalau dalam bahasa Indonesia tuh kayak gini loh, kakak, kayak kakak gitu. Jadi kalau kita ngomong itu aku udah makan, misalnya kita ngomongnya sama orang yang lebih muda kan, ci, pakai ci. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu kakak udah makan tadi gitu, nggak boleh aku udah makan gitu, kurang sopan.
Gitu teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan yang tadi ya. Tadi kan udah sampai kata la kan. Nah, la ini cuman dipakai untuk kata benda aja. Jadi kalau untuk kata sifat kita nggak pakai la. Misalnya saya sangat bahagia. Bahagia itu kan kata sifat kan, adjective. Jadi nggak pakai la. Kalau bahasa Inggris dia kan I'm so happy, ya kan, pakai am, pakai to be. Sedangkan kalau bahasa Vietnam ini dia nggak pakai la. Jadi aku sangat bahagia, itu tuh bahasa Vietnamnya em rất vui. Em rất vui. Zat itu adalah sangat, vui itu adalah bahagia. Jadi em rất vui. Oke, contoh lain kita pakai yang kata kerja ya. Kalau kata kerja dia nggak pakai la juga, nggak pakai to do juga, langsung aja ke kata kerjanya. Misalnya aku suka buku ini. Misalnya aku suka buku ini. Coba kalian translate, kalian bisa nggak? Aku itu adalah m aja ya teman-teman. Kalian boleh pakai toy juga. Suka itu adalah tek, em tek. Buku ini Queen Sak Nai. Jadi em tek Queen Sak Nai, em tek Kai Buchi Nai gitu. Mudah kan teman-teman? Sebenarnya teman-teman, struktur bahasa Vietnam ini kalau aku lihat-lihat sama kayak bahasa Indonesia. Jadi kata sifat itu di belakang kata bendanya dulu, baru kata sifat. Misalnya pensil yang bagus. Kalau bahasa Inggris kan a good pencil gitu kan. Kalau bahasa Vietnamnya Một cây bút chì tốt. Tốt itu adalah bagus ya teman-teman. Jadi một cây bút chì tốt. Jadi dia itu kayak sama kayak bahasa Indonesia, pensil yang bagus. Pensil dulu baru bagus gitu. Nah, selanjutnya untuk yang jamak ya teman-teman. Kalau kita mau bilang pensil, banyak pensilnya, lebih dari satu, itu tuh pakai kata new. New, N H I E U. Jadi sebelum kata pensil kita pakai new. New kai buchi, jadi lebih dari satu pensil gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan pensilnya ditambah s kan, kalau dia jamak lebih dari satu. Kalau bahasa Vietnam kita tambahkan new kai buchi, new queen sak gitu. New kai ban itu meja, banyak meja-meja. New kai vi, banyak dompet-dompet, lebih dari satu. V itu dompet ya teman-teman. Misalnya itu adalah pensil-pensil. Dola new kai buchi, harus pakai new. Kalau misalnya kita pakai yang kia ya, misalnya saya membeli dompet-dompet itu, berarti m itu saya, membeli itu adalah mua. Jadi em mua new kai vi. New itu kan lebih dari satu kan. New kai vi itu dompet-dompet, itu adalah Kia. Jadi em mua new kai vi Kia gitu. Kok I sih? Jadi aku membeli dompet-dompet itu gitu. Oke teman-teman, rasa aku segitu aja untuk belajar membuat kalimat dalam bahasa Vietnam kali ini. Videonya sederhana banget dan sangat simple. Semoga mudah dipelajari juga untuk teman-teman. Semoga bisa bermanfaat video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.